Setiap pagi jam 5:05 aku sudah bangun. Kebiasaan lama yang tak bisa dihilangkan. Dulu Hadi selalu bilang, "Ratna, kamu ini seperti ayam jago. Belum ayam berkokok, kamu sudah sibuk di dapur." Aku selalu tertawa mendengarnya. Sekarang dapur kecilku terasa terlalu sunyi tanpa suaranya yang serak itu. Pagi ini seperti biasa aku masak sayur asam. Aku pilih asam Jawa yang masih segar dari pasar kemarin, potong tomat dan kacang panjang dengan hati-hati. Jari-jariku yang sudah keriput ini kadang gemetar saat memegang pisau, tapi aku tak mau menyerah. Aku goreng tempe sampai warnanya coklat keemasan, garing di luar tapi lembut di dalam persis seperti yang cucuku Rara suka. Tapi ketika selesai, aku duduk sendirian di meja makan. Piring-piring bersih terpajang rapi, tapi tidak ada yang menggunakannya. Aku ambil kotak plastik, masukkan sayur asam dan tempe goreng dengan pelan lalu tutup rapat. Aku pesan ojek online lewat ponsel yang Bima, cucuku, ajari cara pakainya tahun lalu. "Nenek, gampang kok, tinggal pencet ini, terus tumbuh di depan," katanya waktu itu, sambil menggenggam tanganku yang gemetar memegang ponsel. Pak Joko, driver langgananku, datang 1/4 jam kemudian. "Pagi Bu Ratna, untuk Mbak Rara lagi ya?" "Iya Pak, tolong sampaikan nenek kangen." Dia tersenyum simpati. Sudah puluhan kali dia mengantar paket makananku ke rumah Andi, anakku, di bilangan Pondok Indah. Rumah besar dengan pagar tinggi putih, halaman luas dengan pohon mangga yang aku tanam dulu sendiri. Dulu rumah itu milik kami, aku dan Hadi. Kami beli dari hasil kerja keras puluhan tahun. Hadi jual tanah warisannya di kampung, aku jual semua emas simpananku. Kami renovasi sedikit demi sedikit, sambil besarkan Andi dari balita sampai dia lulus kuliah, menikah, punya anak. Setelah Hadi meninggal, Andi bilang, "Mama tinggal di sini aja sama kita." Aku senang sekali waktu itu. Kupikir aku bisa dekat dengan cucu-cucuku, bisa masak untuk mereka setiap hari, bisa menemani mereka tumbuh besar. Tapi Dina, istriku Andi, punya rencana lain. Sebulan kemudian dia ajak aku bicara. Senyumnya manis, tapi matanya dingin. "Mama, apartemen di Jakarta Selatan itu kan kosong. Sayang kalau nggak ditempatin. Lagi pula, Mama pasti lebih nyaman di sana. Tenang, dekat pasar, dekat masjid." Aku masih ingat bagaimana Andi hanya diam, menunduk memandangi ponselnya. Sementara Dina terus bicara. Aku tak ingin membuat masalah, maka aku pindah ke apartemen itu, membawa beberapa kardus pakaian dan foto-foto lama. Sejak itu, kontak kami jadi jarang. Andi sibuk kerja katanya. Dina sibuk arisan katanya. Rara dan Bima sibuk sekolah. Aku mengerti, sungguh aku mengerti. Tapi hati ibu tetaplah hati ibu. Setiap hari aku kirim pesan. Kadang dibalas, lebih sering dibaca saja. Maka aku kirim makanan. Setidaknya mereka tahu aku masih ada, masih peduli. Setiap kali Pak Joko pulang dia bilang, "Mbak Rara terima sendiri tadi Bu." Dia bilang jangan kasih tahu ibunya. Aku hanya tersenyum getir. "Makasih Pak." Sore itu, sekitar jam 4:30, aku sedang menyapu lantai ketika pintu diketuk keras-keras. "Bu Ratna? Bu Ratna!" Suara Bu Yanti tetangga sebelahku terdengar panik. Aku buru-buru buka pintu. Bu Yanti berdiri dengan wajah pucat, napasnya terengah-engah. Di tangannya ponsel berkilat terang. "Bu Ratna, ini, Ibu harus lihat ini." Dia masuk tanpa izin. Duduk di sofa lusuhku, lalu sodorkan ponsel itu padaku. Tangannya gemetar. Aku kenakan kacamata bacaku, memicingkan mata. Di layar itu ada sebuah foto keluarga. Aku kenal foto itu. Foto itu diambil 3 bulan lalu, saat ulang tahun Bima yang ke-14. Dina yang memaksaku datang, katanya untuk foto keluarga. Dalam foto itu, Andi berdiri tegap dengan kemeja putihnya. Dina cantik dengan dress peach-nya, rambut tergerai sempurna. Rara tersenyum manis. Bima merangkul bahu bapaknya. Dan aku berdiri di pinggir, agak terpisah. Wajahku terlihat lelah. Baju batikku tampak usang di antara pakaian mereka yang mewah.
Tapi yang membuat dadaku sesak adalah lingkaran merah tebal yang mengelilingi wajahku. Seperti tanda silang. Seperti target untuk dihapus. Caption di bawah foto itu berbunyi, "Game keluarga, kalau bisa hapus satu orang dari foto ini, siapa yang kamu pilih?" Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku scroll ke bawah, membaca komentar-komentar yang mengalir seperti pisau menusuk jantungku satu persatu. Jelas neneknya lah, kasihan sih, tapi nggak cocok di frame. Neneknya ganggu banget kayaknya, mending di panti jompo. Setuju, keluarga inti aja cukup, nenek udah waktunya di pinggir. Kalau aku jadi kalian, aku pilih nenek juga. Sorry not sorry. Dan yang paling menyakitkan, Dina membalas hampir setiap komentar itu dengan emoji tertawa dan hati merah. Seolah ini semua hanya permainan lucu. Seolah aku bukan manusia yang punya perasaan. Aku baca satu persatu, sampai air mataku jatuh ke layar ponsel, mengaburkan huruf-huruf kejam itu. Tapi aku tetap baca. Entah kenapa, aku harus membaca semuanya. Harus merasakan setiap tusukan sakitnya. Bu Yanti merebut ponselnya kembali. Wajahnya merah menahan marah. "Bu Ratna, ini keterlaluan. Anak ibu harus tahu." Aku hanya diam. Kepalaku pusing. Dadaku sesak. 5 tahun aku hidup sendirian, berusaha tak merepotkan siapapun. 5 tahun aku kirim makanan tanpa pernah minta imbalan. 5 tahun aku terima setiap penolakan halus mereka dengan senyuman. Dan ini yang kudapat. Tapi di tengah kesedihan yang menghancurkan itu, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Suara Hadi. Suara suamiku yang dalam dan tegas. Yang terakhir kudengar di ruang rumah sakit 5 tahun lalu. Tangannya yang sudah lemah menggenggam tanganku. Matanya yang sayu menatapku penuh cinta. "Ratna," bisiknya pelan. "Kalau aku nggak ada, jangan biarkan siapapun injak harga dirimu. Kamu perempuan kuat. Kamu ibu yang luar biasa. Jangan pernah lupa itu." Air mataku berhenti. Aku tarik napas dalam-dalam. Tanganku masih gemetar, tapi ada api kecil yang mulai menyala di dadaku. Api yang namanya harga diri, martabat seorang ibu. Aku ambil ponselku sendiri. Jari-jariku yang keriput mengetik dengan lambat tapi pasti. Bu Yanti memperhatikan dengan napas tertahan. Aku buka akun media sosialku, akun yang jarang kupakai. Aku cari postingan Dina itu, lalu aku tulis balasan, singkat, jelas, tegas. "Rumah yang kamu tinggali bukan milik suamimu, itu milik saya. Dan saya baru saja memilih menghapus kamu dari properti saya." Aku tekan tombol kirim. Seketika, ruang tamu kecilku terasa hening. Bu Yanti menatapku dengan mulut terbuka. Aku sendiri tak percaya dengan apa yang baru kulakukan. Tapi dadaku terasa lebih ringan. Untuk pertama kali dalam 5 tahun, aku berdiri untuk diriku sendiri. Ponselku bergetar keras. Telepon masuk. Nama Andi muncul di layar. "Angkat, Bu. Anak ibu harus tanggung jawab," bisiknya. Tapi aku tak langsung angkat. Aku tutup mata sebentar, tarik napas panjang. Kenangan 13 tahun lalu tiba-tiba mengalir begitu jelas di kepalaku, seperti film yang diputar ulang. Aku ingat malam itu dengan sangat jelas. Malam di bulan Maret 13 tahun yang lalu. Andi dan Dina baru menikah 6 bulan. Mereka datang ke rumah kami, rumah yang sekarang mereka tinggali, dengan wajah letih dan mata sembab. Dina hamil 2 bulan. Andi baru dapat promosi jadi supervisor, tapi gajinya hanya Rp4.500.000 sebulan. Mereka tinggal di kontrakan kecil di Sawangan, Depok. 1 kamar, dapur seadanya, kamar mandi yang berbarengan dengan kontrakan sebelah. "Bu, kami punya masalah," kata Andi malam itu, suaranya gemetar. Aku tuang teh manis hangat untuk mereka.
Hadi duduk di sampingku, wajahnya serius. Ada apa, Nak? Dina menangis diam-diam. Andi menggenggam tangannya lalu bercerita. Utang kartu kredit mereka sudah mencapai 23 juta rupiah. Cicilan mobil bekas yang mereka beli untuk pergi kerja menyedot 2.300.000 sebulan. Uang kontrakan 750.000, belum biaya listrik, air, makan. Kami sudah coba hemat, Bu, tapi rasanya tidak cukup, kata Andi. Suaranya hampir putus. Aku dan Hadi saling pandang. Kami tahu betapa sulitnya hidup untuk pasangan muda dengan gaji pas-pasan di Jakarta. Kami dulu juga begitu. Merintis dari nol, mengumpulkan pelan-pelan. Minggu itu juga aku dan Hadi baru menjual tanah warisan di kampung Hadi di Tasikmalaya. Tanah seluas 3.000 meter persegi yang dijual seharga 450 juta rupiah. Uang itu kami rencanakan untuk renovasi rumah dan dana pensiun. Tapi malam itu, setelah Andi dan Dina pulang, Hadi duduk di teras belakang sambil minum kopi. Aku duduk di sampingnya, membawa selendang karena angin malam agak dingin. Ratna, katanya pelan, matanya menatap langit malam. Kamu ingat dulu kita gimana? Aku tersenyum. Ingat, kita ngontrak di Mangga Besar. Kamarnya sempit, atapnya bocor kalau hujan. Iya, dan kita butuh 15 tahun untuk bisa beli rumah ini. Dia menghela napas panjang. Andi kan anak kita satu-satunya. Dina sekarang hamil. Mereka butuh tempat yang layak. Aku mengerti kemana arah pembicaraan ini, tapi aku diam, menunggu Hadi menyelesaikan pikirannya. Kita bantu Andi beli rumah ya? Katanya akhirnya, menatapku. Dari uang penjualan tanah itu, kita ambil 300 juta, beli rumah sederhana untuk mereka. Jantungku berdebar. 300 juta bukan jumlah kecil. Itu hampir 2/3 dari uang penjualan tanah. Tapi, Hadi menggenggam tanganku. Atas nama kamu saja, Ratna. Biar aman. Kenapa? Tanyaku. Aku lihat Dina. Dia bagaimana ya? Ada yang mengganjal. Aku nggak tahu pasti. Mungkin aku salah. Tapi biar kalau suatu hari rumah tangga mereka ada masalah, Andi nggak kehilangan tempat tinggal. Dia tetap punya atap di atas kepala. Rumah itu perlindungan untuk anak kita. Aku pikir lama malam itu. Sangat lama. Hadi sudah tidur, tapi aku masih duduk di beranda, memikirkan kata-katanya. Apakah kami terlalu curiga? Apakah kami tidak adil pada Dina? Tapi akhirnya aku setuju. Bukan karena tidak percaya pada Dina, tapi karena kami ingin melindungi Andi, anak kami. 2 minggu kemudian, kami mulai berburu rumah. Setiap Sabtu dan Minggu, aku, Hadi, Andi dan Dina keliling Depok dan Jakarta Selatan. Kami lihat puluhan rumah. Ada yang terlalu mahal, ada yang lokasinya kurang strategis, ada yang kondisinya buruk. Sampai akhirnya kami temukan rumah di Sawangan, kompleks perumahan sederhana tapi asri. Rumah 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Halaman depan cukup luas untuk ditanami pohon. Ada tetangga yang ramah, dekat dengan pasar dan sekolah. Harganya 285 juta rupiah, pas dengan budget kami. Proses jual beli memakan waktu sebulan. Aku ingat hari itu, hari penandatanganan akta jual beli di notaris. Andi dan Dina duduk bersebelahan, wajah mereka berseri-seri. Tapi saat notaris bacakan nama pemilik, wajah Dina sedikit berubah. Rumah ini akan tercatat atas nama Ibu Ratna Suryani, kata notaris itu. Dina melirik Andi. Andi menggenggam tangannya, berbisik sesuatu. Dina mengangguk pelan, tapi aku lihat ada kilatan yang sulit kuterjemahkan di matanya. Setelah proses selesai, kami makan siang bersama di rumah makan Padang langganan kami di Ragunan. Hadi memesan 1 meja penuh rendang, ayam pop, gulai ikan, sayur daun singkong, telur dadar. Ini perayaan, katanya sambil tersenyum lebar. Andi sekarang punya rumah sendiri. Andi terus berterima kasih. Berkali-kali dia bilang, Bu, Pak, aku nggak tahu harus balas gimana.
Kalau nggak ada ibu sama bapak, mana mungkin kami bisa punya rumah? Dina juga tersenyum, memanggil aku mama dengan nada hangat. Makasih ya mama, mama baik banget. Tapi ada yang mengganjal. Saat kami pulang, aku dengar Dina berbisik pada Andi di mobil. Aku duduk di belakang, mereka di depan. Kenapa nggak atas nama kamu? Tanya Dina. Mama mau begitu sayang, biar aman, jawab Andi. Aman dari apa? Emang aku mau ngambil rumahnya? Nada Dina agak tinggi. Bukan gitu, ini cara mama dan bapak melindungi kita, kata Andi sabar. Dina diam setelah itu. Tapi aku tahu, dia tidak sepenuhnya senang. Minggu berikutnya saat serah terima kunci, kami datang bertiga aku, Hadi, dan Andi. Dina sedang kerja, katanya. Pemilik lama menyerahkan 2 set kunci. Aku terima dengan tangan gemetar, lalu serahkan langsung pada Andi. Ini rumahmu, nak. Jaga baik-baik, kataku. Andi memelukku. Pelukannya erat sekali, seperti tidak mau melepas. Dia menangis. Bahuku basah oleh air matanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Aku janji akan jaga rumah ini. Aku janji akan baik sama ibu dan bapak selalu. Hati seorang ibu. Oh, hati seorang ibu meleleh saat itu. Aku elus punggungnya, berbisik. Ibu cuma mau kamu bahagia, nak. Cuma itu. Tahun-tahun pertama, segalanya berjalan baik. Dina melahirkan Rara, mereka renovasi rumah sedikit demi sedikit. Kami sering datang, bantu masak, bantu jaga cucu. Dina masih memanggil aku Mama. Tapi pelan-pelan, entah mulai kapan, Mama berubah jadi Bu Ratna. Bu Ratna, nanti tolong beliin Rara susu ya. Bu Ratna, jangan sering-sering datang, Rara lagi tidur. Bu Ratna, kami lagi sibuk, lain kali aja ya. Aku coba tidak ambil hati. Mungkin dia lelah, mungkin dia stres kerja. Aku terus datang, terus bantu, terus kirim makanan. Lalu Hadi sakit, 3 tahun dirawat bolak-balik rumah sakit. Andi datang sesekali. Dina? Tidak pernah. Alasannya selalu ada sibuk kerja, anak sakit, ada acara kantor. Ketika Hadi meninggal, Dina datang ke pemakaman. Dia berdiri jauh, tidak ikut taksiyah, tidak memelukku. Dia datang, berdiri 10 menit, lalu pulang. Andi yang menangis di pemakamanku ayahnya, sementara Dina sibuk dengan ponselnya. Setelah Hadi tiada, Dina bahkan tidak lagi menyebut namaku. Dia hanya bilang nenek saat bicara dengan Rara dan Bima. Kalau ada perlu, dia suruh Andi yang hubungi aku. Dan sekarang dia pajang foto keluarga, lingkari wajahku, dan ajak orang-orang menghina aku di dunia maya. Ponselku masih bergetar. Andi menelepon untuk 4 kalinya. Aku angkat. Mama, suaranya panik. Mama, apa yang Mama tulis di postingan Dina? Aku tarik napas. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kukira. Kamu baca sendiri kan? Mama, itu kan cuma game. Cuma bercanda. Bercanda. Suaraku mulai bergetar. Kamu pikir menghinaku di depan ribuan orang itu bercanda, Andi? Mama, Dina nggak bermaksud. Andi, potongku tegas. Rumah yang kamu tinggali itu milik ibu. Sertifikat atas nama ibu. Pajak ibu yang bayar. Asuransi ibu yang urus. Selama 13 tahun. Hening di seberang. Dan sekarang ibu minta kamu dan Dina keluar dari rumah ibu. Dalam waktu 30 hari. Mama jangan begini, Aku matikan telepon. Mama! Suaranya keras, marah. Ini pertama kalinya dalam hidup Andi berbicara padaku dengan nada seperti itu. Kenapa Mama tulis komentar kayak gitu? Itu kan cuma bercanda. Aku duduk di sofa tuaku, merasakan dadaku sesak. Bu Yanti masih di sampingku, menggenggam tanganku memberi kekuatan. Bercanda, Andi. Suaraku keluar pelan, tapi dalam. Bercanda yang melingkari wajah ibu dan minta ribuan orang memilih hapus ibu dari keluarga. Dina cuma iseng, Mama. Itu kan tren di media sosial sekarang. Semua orang main game kayak gitu. Iseng. Aku tertawa pahit. Jadi menghinaku di depan ribuan orang namanya iseng. Mama terlalu sensitif. Dan sekarang Mama bawa-bawa rumah segala.
Itu keterlaluan, Mama. Rumah itu kan sudah milik kami. Kami yang tinggal, kami yang rawat, kami yang bayar semua. Kata-kata Andi seperti tamparan keras di wajahku. Aku terdiam. Selama ini kukira setidaknya Andi masih menghargai pengorbanan kami. Tapi rupanya tidak. Andi, kataku pelan. Kalian tinggal di sana, itu benar. Tapi rumah itu masih milik ibu. Sertifikat atas nama Ibu Ratna Suryani. Pajak ibu yang bayar tiap tahun. Kamu lupa? Mama nggak bisa gini. Kami punya anak, kami... Dan ibu punya hati, Andi. Hati yang kamu dan istrimu injak hari ini. Aku tutup telepon. Kali ini dengan tegas. Bu Yanti menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bu Ratna kuat banget, bisiknya. Tapi aku tidak merasa kuat. Aku merasa hancur. Aku merasa seperti ada yang merobek dadaku dari dalam. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur sempit, menatap langit-langit yang retak. Jam dinding menunjuk pukul 11 lebih 45 malam. Di luar, suara kendaraan di jalan raya masih ramai. Aku bangun, takai daster biru tuaku, ambil kunci lama dari lemari. Kunci rumah di Depok yang tidak pernah kukembalikan. Aku simpan itu sebagai pengingat bahwa aku masih punya hak atas rumah itu. Aku naik taksi online. Pak Budi, driver malam itu sempat heran. Bu, mau ke Depok jam segini? Iya Pak, ke rumah anak saya. Perjalanan memakan waktu 45 menit. Jalanan cukup sepi. Aku menatap keluar jendela, mengingat dulu ketika aku dan Hadi sering lewat jalan ini untuk mengunjungi Andi. Dulu, kami datang dengan hati riang. Sekarang, aku datang dengan dada sesak. Taksi berhenti di depan pagar putih yang tinggi. Pagar yang dulu pendek dan sederhana, sekarang sudah direnovasi jadi tinggi dengan pagar besi otomatis. Lampu taman menyala terang, menerangi halaman yang rapi. Aku bayar taksi, lalu berdiri di depan pagar. Aku tekan bel. Tidak ada jawaban. Aku tekan lagi, lebih lama. Akhirnya, lampu teras menyala. Andi keluar dengan wajah kusut, masih pakai kaos dan celana pendek tidur. Mama? Dia kaget melihatku. Mama ngapain di sini jam segini? Buka pintunya, Andi. Mama kan bisa nelpon dulu. Buka, Andi. Dia ragu sebentar lalu buka pagar otomatis itu dengan remote. Aku masuk, berjalan pelan ke teras. Kaki tuaku terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban puluhan kilogram. Tapi kemudian, aku ambil kunci lama dari tasku. Aku masukkan ke lubang kunci pintu depan. Kunci itu masuk dengan pas. Aku putar. Pintu terbuka. Mama, Andi buru-buru menyusulku. Kenapa Mama buka pakai kunci? Harusnya Mama ketuk. Di dalam, lampu ruang tamu menyala terang. Dina turun dari tangga dengan tergesa. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Dia pakai daster pink muda, tangannya menutup mulut yang terbuka kaget. Bu Ratna, suaranya nyaring. Kok masuk tanpa ketuk? Aku berdiri di tengah ruang tamu yang sudah berubah total. Aku tatap dia dengan tenang. Saya nggak masuk rumah orang lain, Dina. Ini rumah saya. Matanya membelalak, wajahnya memerah. Tapi ini rumah kami. Ibu nggak bisa sembarangan. Saya pemilik rumah ini. Sertifikat atas nama saya. Saya bisa datang kapan saja. Aku berjalan keliling ruang tamu. Dinding yang dulu berwarna krem lembut sekarang diganti abu-abu gelap. Sofa lama kami yang sederhana sudah diganti dengan sofa kulit coklat mewah. Mengkilap di bawah lampu kristal besar yang tergantung di plafon. Lampu gantung itu pasti harganya puluhan juta. Di sudut ruangan ada kabinet pajangan penuh dengan piala, foto-foto keluarga dalam frame mewah. Aku dekati kabinet itu. Ada foto Dina dan Andi di depan rumah ini, tersenyum lebar. Di bawah foto ada plakat kecil bertuliskan Our First Home, 2012, rumah pertama kami. Bukan rumah pemberian orang tua, bukan rumah milik keluarga, tapi our first home, seolah mereka yang beli dengan keringat mereka sendiri. Aku angkat frame itu, tanganku gemetar. Ini apa? Tanyaku pelan. Dina dan Andi diam, tidak ada yang menjawab. Our first home, ulangku.
Rumah pertama kalian, yang kalian beli dengan uang kalian. Bu, itu cuma caption, kata Andi pelan. Caption yang bohong. Bukan bohong, Bu, maksud kami. Maksud kalian apa, Andi? Suaraku mulai naik. Bahwa kalian lupa siapa yang beli rumah ini. Lupa siapa yang bayar 300 juta rupiah cash supaya kalian bisa pindah dari kontrakan kumuh itu. Dina melipat tangan di dada. Kami yang rawat rumah ini, Bu Ratna. Kami yang renovasi. Kami yang bayar listrik, air, semuanya. Ibu cuma kasih uang awal. Aku tertawa. Tawa yang terdengar aneh di telingaku sendiri. Tawa pahit bercampur sakit. Cuma kasih uang awal? Aku tatap dia tajam. 300 juta itu cuma uang awal bagimu. Kami yang cicil renovasi bertahun-tahun. Kalian renovasi rumah yang bukan milik kalian. Suaraku menggelegar. Aku sendiri kaget dengan volume suaraku. Rumah ini milik saya. Kalian tinggal di sini karena saya mengizinkan. Kalian renovasi karena saya tidak melarang. Dina mundur selangkah. Andi menutup wajahnya dengan telapak tangan. Aku berjalan ke dapur. Dapur yang dulu sederhana sekarang penuh dengan peralatan modern. Kulkas 2 pintu besar berwarna silver, kompor gas 6 tungku, kabinet gantung putih mengkilap. Aku buka pintu belakang, keluar ke teras belakang. Di situ ada tetangga Bu Santi yang sedang jemur baju pagi-pagi sekali. Dia lihat aku lalu berbisik pada tetangga sebelahnya, Bu Rina. Mereka tidak tahu aku bisa mendengar. Itu Bu Ratna ya? Ibunya Mas Andi, Bisik Bu Santi. Iya, katanya dia yang bantu uang muka dulu. Tapi rumahnya kan hasil kerja keras Mbak Dina. Dia yang kerja siang malam, yang nabung, yang urus semuanya. Jawab Bu Rina. Oh, pantas. Mbak Dina memang hebat ya. Dari nol bisa punya rumah sebagus ini. Aku berdiri membeku di teras belakang. Angin malam menerpa wajahku. Tapi yang kurasakan adalah dingin yang datang dari dalam dadaku sendiri. Jadi ini yang Dina ceritakan pada tetangga? Bahwa dia yang berjuang? Bahwa aku cuma bantu uang muka? Bahwa rumah ini hasil kerja kerasnya? Aku putar badan, masuk lagi ke dalam rumah. Dina dan Andi masih berdiri di ruang tamu, wajah mereka tegang. Dina, kataku dengan suara yang menggetarkan. Kamu bilang pada tetangga bahwa kamu yang beli rumah ini. Bahwa aku cuma bantu uang muka. Wajahnya pucat. Saya nggak bilang begitu persis. Bohong, teriakku. Aku baru dengar sendiri. Bu Santi dan Bu Rina bilang kamu yang kerja keras, yang nabung, yang bangun rumah ini dari nol. Bu Ratna, saya cuma apa? Cuma curi kredit dari mertuamu? Cuma hapus jasa orang yang sudah kasih kamu atap di atas kepala? Aku ambil tas kecilku, keluarkan selembar kertas. Fotokopi sertifikat rumah. Aku lempar ke meja. Itu bukti. Nama pemilik Ratna Suryani. Tanggal pembelian 23 Maret 2012. Harga 285 juta rupiah. Lunas, cash. Dina menatap kertas itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi bukan air mata penyesalan. Itu air mata marah. Ibu mau apa sekarang? Usir kami? Buang kami ke jalan? Aku mau kalian ingat, kataku pelan tapi tegas. Siapa yang beri kalian rumah ini? Siapa yang rela jual tanah warisan suami demi masa depan kalian? Dan siapa yang kalian hina hari ini di depan ribuan orang? Aku tatap Andi, anakku, darah dagingku, yang kulahirkan dengan susah payah 42 tahun lalu, yang kubesarkan dengan penuh cinta. Andi, ibu kasih kalian waktu 30 hari. Cari rumah lain atau bayar harga pasar rumah ini pada ibu. 3 miliar 500 juta. Harga rumah di kawasan ini sekarang. Kalau kalian bisa bayar, sertifikat ibu pindahkan. Kalau tidak, keluar. Mama, Andi berlutut. Mama, jangan begini. Kami nggak punya uang segitu.
Maka keluar 30 hari. Aku berjalan ke pintu. Tanganku gemetar membuka handle pintu, tapi aku tidak menoleh. Dan Dina, kataku tanpa berbalik, hapus postingan itu, sekarang juga. Atau besok ibu datang dengan pengacara dan surat somasi. Aku keluar, menutup pintu pelan. Di luar pagar, aku berdiri sebentar, merasakan kaki tuaku hampir tidak kuat menopang tubuhku. Tapi di dalam dada, sesuatu membara. Bukan hanya amarah, tapi juga harga diri yang mulai bangkit setelah bertahun-tahun tertidur. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda di mataku. Ada kilatan yang tidak pernah kulihat selama 5 tahun terakhir. Kilatan tekan. Aku naik taksi online ke kantor notaris Pak Surya di Bilangan Kuningan. Pak Surya adalah notaris keluarga yang sudah puluhan tahun menangani dokumen-dokumen penting kami. Dia yang urus sertifikat rumah Depok dulu, dia juga yang urus surat-surat ketika Hadi meninggal. Kantornya di lantai 3 sebuah gedung yang cukup tua tapi terawat. Aku masuk lift, jantungku berdebar. Entah kenapa, aku merasa seperti akan mengambil keputusan besar yang tidak bisa ditarik kembali. Resepsionisnya seorang perempuan muda bernama Mbak Ratih tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bu Ratna. Pak Surya sudah menunggu." Aku masuk ke ruangan Pak Surya. Ruangan itu dipenuhi rak buku berisi kitab undang-undang, dokumen-dokumen tebal dalam map coklat, dan foto-foto keluarganya di dinding. Pak Surya berdiri menyambutku. Dia pria berusia sekitar 55 tahun, rambut mulai beruban di pelipis, kacamata tebal bertengger di hidungnya. "Bu Ratna, silakan duduk," katanya sambil menunjuk kursi empuk di depan mejanya. "Saya sudah terima pesan ibu tadi malam. Soal rumah di Depok kan?" Aku angguk. Tanganku gemetar sedikit ketika meletakkan tasku di pangkuan. Pak Surya membuka laptop, mengetik sesuatu, lalu memutar layarnya ke arahku. "Ini data sertifikat rumah di Jalan Sawangan nomor 23. Atas nama Ibu Ratna Suryani, hak milik. Luas tanah 130 meter persegi, luas bangunan 105 meter persegi. Dibeli tanggal 23 Maret 2012 dengan harga 285 juta rupiah." Aku menatap layar itu. Semua data tertulis jelas. "Pak Surya," kataku pelan, "secara hukum rumah itu benar-benar milik saya sepenuhnya kan? Anak saya dan menantunya yang tinggal di situ, mereka tidak punya hak apa-apa." Pak Surya melepas kacamatanya, membersihkannya dengan kain, lalu menatapku serius. "Bu Ratna, secara hukum rumah itu milik ibu sepenuhnya, 100%. Anak ibu dan menantunya hanya penghuni. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan sama sekali, kecuali ibu pernah membuat perjanjian tertulis atau surat hibah." "Ibu pernah membuat dokumen seperti itu?" "Tidak pernah." "Maka mereka hanya penghuni di rumah ibu. Secara hukum, posisi mereka sama dengan penyewa hanya saja, penyewa yang tidak bayar sewa." Dadaku terasa sesak mendengarnya. Terdengar begitu keras, begitu tajam. Anakku sendiri secara hukum hanya penghuni. "Kalau saya mau mereka keluar?" tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Pak Surya menghela napas panjang. Aku tahu ini bukan situasi yang mudah baginya. Dia kenal keluarga kami bertahun-tahun. "Ibu bisa meminta mereka keluar. Secara hukum, ibu berhak. Mereka tidak bayar sewa, tidak ada kontrak tertulis, tidak ada perjanjian apapun. Ibu sebagai pemilik sah bisa meminta properti ibu dikosongkan." "Prosesnya bagaimana?" "Pertama, ibu buat surat peringatan tertulis. Minta mereka kosongkan rumah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 hari. Kalau mereka tidak mau, ibu bisa ajukan gugatan ke pengadilan. Dengan bukti sertifikat dan tidak ada perjanjian tertulis, ibu akan menang." Aku diam lama. Menggugat anak sendiri ke pengadilan. Betapa menyakitkan itu terdengar. "Tapi Bu Ratna," Pak Surya melanjutkan dengan lembut, "ini keputusan besar. Ibu yakin?"
Aku ingat wajah di foto yang dilingkari merah. Aku ingat komentar-komentar yang menghinaku. Aku ingat tetangga yang percaya bahwa Dina yang membangun rumah itu dari nol. Saya yakin, Pak. Buatkan surat peringatannya. 30 hari. Pak Surya mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya siapkan dalam 2 hari. Aku pulang dengan hati berat, tapi langkah yang lebih tegap. Di taksi, aku lihat ponselku. Ada notifikasi dari aplikasi mobile banking, tagihan kartu kredit. Aku buka aplikasinya. Jantungku berhenti seketika. Tagihan bulan ini Rp9.750.000. Aku scroll daftar transaksi. Spa di Senayan City, Rp5 juta. Restoran Jepang di Plaza Indonesia, Rp3.200.000. Belanja di butik tas mewah, Rp6.500.000. Aku tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu. Aku tidak pernah makan di restoran mahal. Tas yang kupunya ini saja sudah berumur 10 tahun. Aku tekan tombol riwayat transaksi untuk 3 bulan terakhir. Semakin aku baca, semakin dadaku sesak. Bulan lalu, Rp8.900.000. Bulan sebelumnya, Rp11.300.000. Aku scroll lebih jauh ke belakang. 6 bulan, setahun, 2 tahun. Tanganku gemetar menghitung. Total hampir Rp120 juta. 120 juta. Air mataku jatuh ke layar ponsel. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang pakai kartu kreditku? Aku telepon bank. Petugas customer service, seorang perempuan muda dengan suara ramah, menjawab. Selamat siang, Ibu Ratna. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau tanya soal transaksi di kartu kredit saya. Ada banyak transaksi yang tidak saya lakukan. Baik, Bu. Bisa kami cek? Mohon tunggu sebentar. Aku menunggu dengan napas tertahan. Musik instrumental mengalun di sambungan telepon. Bu Ratna, kami sudah cek. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara online menggunakan nomor kartu Ibu yang terdaftar di ponsel dengan nomor 08129678. Nomor itu. Aku kenal nomor itu. Nomor ponsel Dina. Itu nomor menantu saya, bisikku. Oh, mungkin Ibu pernah memberikan akses atau... Tidak. Saya tidak pernah kasih izin. Saya mau lapor ini sebagai penipuan. Baik, Bu. Kami akan proses. Ibu perlu datang ke kantor cabang untuk laporan resmi dan... Aku tutup telepon. Tanganku gemetar hebat. Dina. Dina yang selama ini mencuri uangku. Dina yang pakai kartu kreditku tanpa izin. Dina yang belanja tas mewah, makan di restoran mahal, spa di tempat eksklusif, semua pakai uangku. Sementara aku di apartemen kecil, makan tempe dan sayur sederhana setiap hari. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku buka laptop tua Hadi yang masih kusimpan. Aku buka media sosial, cari akun Dina. Akunnya penuh foto-foto glamor. Dia di restoran mewah, tas branded tergantung di bahunya. Senyumnya lebar. Captionnya selalu tentang kerja keras dan mimpi yang terwujud. Lalu aku lihat sesuatu yang membuat dadaku seperti ditusuk pisau. Video live streaming dari seminggu lalu. Dina duduk di ruang tamu rumah Depok rumahku dengan riasan sempurna dan baju cantik. Di belakangnya, sofa kulit coklat yang mewah itu terlihat jelas. Halo temans, katanya dengan riang pada kamera. Hari ini aku mau cerita tentang impian aku. Kalian tahu kan, rumah ini adalah hasil kerja keras aku dan suami dari nol. Dan sekarang, aku lagi nabung buat beli rumah kedua di Bandung. Doakan ya temans, biar bisa terwujud tahun depan. Komentar berdatangan. Mbak Dina inspiratif banget. Dari nol jadi sukses, salut. Ajarin dong Mbak caranya nabung.
Dan Dina membalas dengan emoji hati dan senyum. Aku tutup laptop. Aku tidak sanggup lagi. Aku menangis dalam diam di kamar gelap. Esok harinya Bu Yanti datang lagi. Wajahnya terlihat ragu. Bu Ratna, aku nggak enak ngomongnya, katanya pelan. Ada apa, Bu? Kemarin aku ke arisan di Depok. Kebetulan ketemu teman lama yang tetangga Mas Andi. Dia cerita-cerita kalau Mbak Dina sering ngomong di arisan kalau rumah Depok itu hasil kerja kerasnya sendiri. Katanya Mbak Dina bilang dia yang nabung, dia yang cari pinjaman bank, dia yang renovasi. Ibu cuma bantu sedikit aja. Aku tersenyum lemah. Tersenyum yang rasanya lebih sakit daripada menangis. Makasih Bu Yanti. Makasih sudah kasih tahu. Bu Yanti menggenggam tanganku. Bu Ratna harus tegas. Jangan biarkan mereka terus gini. Setelah Bu Yanti pulang, aku duduk di beranda kecil apartemenku. Matahari sore mulai tenggelam, langit berwarna jingga keemasan. Dalam hati aku bicara pada Hadi. Hadi, kamu benar. Kamu sudah lihat ini dari dulu kan? Makanya kamu minta rumah itu atas nama aku. Angin sore berhembus lembut menyentuh wajahku. Kamu bilang, jangan biarkan siapapun injak harga diriku. Sekarang aku mengerti, Hadi. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku ambil ponsel, ketik pesan pada Pak Surya. Pak, tolong proses surat peringatannya secepat mungkin. Dan tolong siapkan juga laporan untuk kasus penipuan kartu kredit. Saya akan datang besok pagi untuk tanda tangan. Aku tekan kirim. Dalam hati, aku tahu Tuhan belum bicara dengan suara yang keras. Tapi keadilan sedang berjalan pelan, pasti, menuju tempatnya. Aku buka pintu. Di depanku berdiri Rara, cucuku yang cantik. Rambut panjangnya tergerai berantakan. Matanya merah dan bengkak, jelas habis menangis. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Di tangannya, sebuah map kuning digenggam erat. Rara? Aku hampir tidak percaya. Nak, kamu kenapa kesini? Mama kamu tahu? Dia menggeleng cepat lalu masuk dan menutup pintu dengan tergesa. Tangannya gemetar ketika mengunci pintu dari dalam. Nenek, suaranya serak. Mama tidak tahu. Aku kabur dari rumah. Aku harus kasih tahu nenek. Aku tarik dia masuk, dudukan di sofa. Aku ambil air putih, tuang ke gelas, lalu berikan padanya. Tangannya gemetar memegang gelas itu. Dia minum sedikit, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nenek, bisiknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mama bohong. Mama dan Papa bohong tentang segalanya. Dadaku sesak mendengarnya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Cerita pelan-pelan, Nak. Nenek dengarkan. Rara menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi air matanya tidak berhenti mengalir. Seminggu lalu, malam-malam, aku dengar Mama telepon seseorang. Aku nggak sengaja lewat kamar Mama. Pintunya ada terbuka. Aku dengar Mama bilang, sudah waktunya kita singkirin dia dari rumah. Dia cuma beban. Rumah itu harusnya milik kita sepenuhnya. Tanganku menjadi dingin. Aku pikir Mama bicara tentang siapa. Lalu Mama bilang lagi, Bu Ratna sudah tua. Mudah kok nanti kita atur. Kita bilang aja dia pikun. Gak bisa urus diri sendiri. Biar bisa kita ambil alih semuanya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tidak mungkin. Aku kaget, Nenek. Aku gak percaya. Tapi kemudian 3 hari lalu, aku lihat Mama dan Papa berbisik-bisik di ruang kerja Papa. Mereka tutup pintu, tapi nggak tahu kalau aku ada di teras belakang, tepat di bawah jendela ruang kerja yang terbuka sedikit. Rara mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu melanjutkan. Papa bilang, kita harus hati-hati. Ibu sudah mulai curiga.
Dia datang tengah malam waktu itu. Dan Mama jawab, "Tenang, kita sudah dapat pinjaman. Rumah sudah dijaminkan. Dia nggak bisa apa-apa sekarang." Jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. "Dijaminkan," bisikku. Rara mengangguk lalu membuka map kuning yang dipegangnya. Dengan tangan gemetar, dia keluarkan satu persatu dokumen dari dalam map itu. Dokumen pertama, fotokopi KTP-ku. KTP yang tidak pernah kupinjamkan pada siapapun. Di sudut kanan atas ada tulisan tangan for bank approval, kopi 3. Dokumen kedua, surat pengajuan pinjaman bank, Bank Permata, cabang Pondok Indah. Jumlah pinjaman 1.800.000.000 rupiah. Di bagian bawah ada tanda tangan. Tanda tangan atas nama Ratna Suryani. Tapi itu bukan tanda tanganku. Aku kenal tanda tanganku sendiri. Selama 68 tahun hidup, aku tahu bagaimana cara aku menulis nama. Tanda tangan di surat itu mirip sangat mirip, tapi ada perbedaan kecil. Lengkungan huruf R, garis huruf S, semuanya sedikit berbeda. Ini palsu, kataku dengan suara bergetar. Ini bukan tanda tangan nenek. Aku tahu nenek, bisik Rara. Karena itu, aku ambil dokumen ini dari laci papa. Aku fotokopi semuanya sebelum papa sadar. Dokumen ketiga, fotokopi sertifikat rumah Depok. Rumahku. Digunakan sebagai jaminan pinjaman. Dokumen keempat, akta pendirian perusahaan. Nama perusahaan, Suryani Property Management. Direktur utama, Dina Kartikasari. Komisaris, Andi Suryanto. Alamat perusahaan, Jalan Sawangan nomor 23, Depok. Alamat rumahku. Perusahaan ini fiktif, nenek, kata Rara pelan. Aku cek di internet. Nggak ada website, nggak ada kegiatan usaha. Cuma ada di dokumen. Mama dan Papa bikin ini untuk... Suaranya putus. Dia menangis lagi. Dokumen kelima. Kwitansi pembelian apartemen. Lokasi, Bandung, kawasan Dago. Harga, 1.500.000.000 rupiah. Pembeli, Suryani Property Management. Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. 1.800.000.000. Mereka pinjam 1.800.000.000 rupiah pakai rumahku sebagai jaminan. Tanpa izinku. Dengan tanda tangan palsu. Sisanya nenek. Rara melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Sisanya 300 juta aku lihat di rekening mama. Dipakai untuk bayar kartu kredit, beli mobil baru papa, renovasi rumah lagi dan tas-tas mama. Aku tidak bisa bicara. Mulutku kering. Tenggorokanku sesak. Air mataku jatuh ke dokumen-dokumen itu, mengaburkan huruf-huruf yang tercetak di sana. Tapi aku menangis bukan karena uang. Bukan karena 1.800.000.000 rupiah. Aku menangis karena anak laki-lakiku, anak yang dulu kulahirkan dengan susah payah, yang kubesarkan dengan penuh cinta, yang kuajari untuk jujur, sekarang bersekongkol menipu ibunya sendiri. Aku ingat dulu, ketika Andi berumur 7 tahun, dia main bola di depan rumah dengan teman-temannya. Bolanya kena jendela rumah tetangga, kaca pecah. Andi lari pulang, sembunyi di kamar. Aku duduk di sampingnya malam itu, menggenggam tangannya yang kecil. Andi, kalau kamu pecahin kaca, kamu harus minta maaf. Jangan bohong, jangan lari dari kesalahan, kataku dengan lembut. Andi menangis, tapi dia mengangguk. Besoknya, dia ikut aku minta maaf pada tetangga, bayar kaca baru dengan uang tabungannya sendiri. Ibu bangga sama kamu, nak, kataku waktu itu. Karena kamu berani bertanggung jawab. Dan sekarang, anak yang sama itu memasukkan tanda tanganku. Mencuri identitasku. Menjaminkan rumahku tanpa izin. Merencanakan untuk menyingkirkanku. Nenek, Rara menggenggam tanganku erat. Ada lagi yang harus nenek tahu. Aku menatapnya. Apalagi? Berapa lagi rasa sakit yang harus kutanggung hari ini?
Kemarin aku dengar Mama bicara dengan pengacara. Aku nggak sengaja angkat telepon rumah bersamaan dengan Mama di kamar. Mama bilang Mama mau ajukan penetapan wali untuk nenek. Bilang nenek sudah pikun, nggak bisa urus diri sendiri, butuh wali. Kalau disetujui pengadilan, Mama bisa ambil alih semua aset nenek, termasuk rumah. Aku terdiam. Diam yang sangat panjang. Di kepalaku semua kepingan puzzle mulai menyatu. Foto yang dilingkari merah itu. Caption yang meminta orang pilih siapa yang harus dihapus. Itu bukan sekedar permainan. Itu awal dari rencana mereka. Membuat opini publik bahwa aku tidak penting, tidak dibutuhkan, tidak layak ada dalam keluarga. Lalu kunjungan tengah malam yang kukira mengejutkan mereka. Rupanya mereka gugup karena sudah menjaminkan rumah tanpa izinku. Komentar tetangga yang bilang aku cuma bantu uang muka. Itu narasi yang Dina bangun bertahun-tahun, supaya ketika saatnya tiba, semua orang percaya bahwa rumah itu memang milik mereka. Dan sekarang, rencana terakhir, penetapan wali. Bilang aku pikun. Ambil alih semua asetku secara legal. Jadi begitu. Jadi begitu caranya mereka menyingkirkan aku bukan hanya dari foto, bukan hanya dari rumah, tapi dari hidup mereka sepenuhnya. Hapus aku dari sertifikat. Hapus aku dari keputusan. Hapus aku dari dunia mereka. Nenek, Rara menangis di pelukanku. Aku minta maaf. Aku harusnya lebih cepat tahu. Aku harusnya... Shhh. Aku elus rambutnya yang panjang. Rambut yang mirip dengan rambutku dulu saat muda. Ini bukan salahmu, Nak. Kamu sudah berani. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku sayang nenek, bisiknya. Aku nggak mau nenek disakiti. Bima juga sayang nenek. Kami berdua sering ngobrol. Kami nggak setuju dengan apa yang Mama Papa lakukan. Tapi kami takut. Sekarang nenek tahu, Nak, dan nenek akan bertindak. Aku tatap dokumen-dokumen di tanganku. Bukti nyata penipuan, pemalsuan dokumen, penggelapan. Ini bukan lagi soal keluarga, ini kejahatan. Tapi di balik semua rasa sakit itu ada pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kapan anakku berubah? Kapan Andi yang dulu jujur berubah menjadi seperti ini? Atau aku yang terlalu buta untuk melihat? Aku peluk Rara erat, cucu perempuanku, yang masih punya hati nurani, yang masih tahu mana benar dan salah. Rara, kataku pelan, kamu harus pulang sebelum Mama curiga. Tapi dokumen ini nenek simpan, ini bukti penting. Nenek mau apa? Tanyanya dengan mata membesar. Aku tatap matanya, mata yang jernih, polos, masih penuh harapan. Nenek akan berjuang untuk kebenaran, Nak, untuk keadilan. Bukan hanya untuk nenek, tapi juga untuk kamu dan Bima. Supaya kalian tahu, di dunia ini masih ada yang benar dan yang salah. Masih ada konsekuensi untuk setiap perbuatan. Rara memelukku erat sebelum pulang. Setelah dia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu kecil. Dokumen-dokumen terbentang di depanku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku berdoa bukan untuk kesehatan atau kebahagiaan keluarga. Aku berdoa untuk kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan bahwa anakku sendiri adalah musuhku sekarang. Aku kenakan kebaya batik hijau tua yang dulu. Hadi bilang membuatku terlihat anggun dan kuat. Aku sisir rambutku dengan rapi, lalu ikat rendah. Di cermin, aku lihat wajahku. Wajah seorang ibu yang sudah banyak merasakan kepahitan hidup, tapi masih berdiri tegak. Pak Surya sudah mengatur pertemuan di kantor hukumnya pukul 10 pagi. Pertemuan antara aku, Andi, Dina, dan Pak Surya sebagai mediator sekaligus saksi hukum. Aku tiba lebih awal, jam 9:04. Mbak Ratih menyambutku dengan senyum simpatik. Dia sudah tahu situasiku. Pak Surya pasti sudah ceritakan. Bu Ratna, silakan tunggu di ruang tamu. Mau kopi atau teh? Tawarnya. Teh saja, Mbak. Terima kasih. Aku duduk di sofa ruang tunggu. Tanganku menggenggam tas yang berisi dokumen-dokumen penting. Dokumen yang Rara berikan. Bukti-bukti yang akan mengubah segalanya. Jam 10 kurang 5 menit, Andi dan Dina tiba. Mereka berdandan sangat rapi. Andi pakai kemeja putih dan celana bahan hitam, seperti mau meeting penting.
Dina kenakan dress krim mewah, tas branded tergantung di lengannya, make up sempurna. Mereka terlihat seperti eksekutif muda sukses yang datang untuk negosiasi bisnis. Tapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan ketegangan. "Selamat pagi, Bu," sapa Andi kaku. Tidak ada mama lagi, hanya Bu. Dina tersenyum-senyum yang tidak sampai ke matanya. "Bu Ratna, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini baik-baik ya. Gak perlu sampai ribet." Aku hanya mengangguk, tidak menjawab. Kami masuk ke ruang meeting Pak Surya. Ruangan itu cukup besar, dengan meja panjang kayu jati di tengah. Pak Surya sudah duduk di ujung meja. Di sampingnya ada seorang perempuan muda berjas pengacaranya, Ibu Sinta. Kami duduk berhadapan. Aku di satu sisi bersama Pak Surya dan Ibu Sinta. Andi dan Dina di sisi lain. Pak Surya membuka pertemuan dengan formal. "Terima kasih sudah datang. Pertemuan ini untuk menyelesaikan masalah kepemilikan properti di Jalan Sawangan nomor 23 Depok, serta beberapa masalah hukum terkait." Dina menyela dengan nada manis. "Pak Surya, kami yakin ini hanya kesalahpahaman keluarga. Gak perlu sampai segini kan? Kita bisa duduk bareng, ngobrol santai." "Betul," aku menyela tenang. "Kita bisa selesaikan baik-baik. Tapi kali ini, baik-baik berarti jujur, transparansi penuh, tidak ada yang disembunyikan lagi." Wajah Dina berubah sedikit, senyumnya memudar. Pak Surya membuka map besar di depannya. Satu persatu dia keluarkan dokumen dan letakkan di atas meja. "Ini," katanya sambil menunjuk dokumen pertama, "adalah surat pengajuan pinjaman ke Bank Permata sejumlah 1.800.000.000 rupiah. Tertanggal 5 bulan lalu. Yang mengajukan tercatat atas nama Ibu Ratna Suryani." Aku lihat wajah Andi mulai pucat. "Tapi," Pak Surya melanjutkan, "tanda tangan di dokumen ini bukan tanda tangan asli Ibu Ratna. Kami sudah konsultasi dengan ahli grafologi. Ini pemalsuan." Dia letakkan dokumen kedua. "Ini fotokopi KTP Ibu Ratna yang digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut. Ibu Ratna sendiri tidak pernah memberikan izin penggunaan KTP ini." Dokumen ketiga. "Ini sertifikat rumah Jalan Sawangan yang digunakan sebagai jaminan pinjaman tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik sah." Dokumen keempat. "Ini akta pendirian Suryani Property Management, perusahaan fiktif yang tidak memiliki kegiatan usaha nyata, dibuat hanya untuk menerima dana pinjaman." Dokumen kelima. "Dan ini bukti pembelian apartemen di Bandung senilai 1.500.000.000 rupiah atas nama perusahaan fiktif tersebut." Setiap dokumen yang diletakkan seperti pukulan keras. Andi semakin pucat, keringat mulai muncul di dahinya. Dina duduk dengan punggung kaku, tangannya menggenggam erat tas di pangkuannya. Selain itu, Ibu Sinta mengambil alih. "Ada catatan penggunaan kartu kredit Ibu Ratna tanpa izin selama 2 tahun terakhir, total 120 juta rupiah. Semua transaksi dilakukan dari nomor ponsel yang terdaftar atas nama Ibu Dina Kartika Sari." Hening. Hening yang sangat panjang. Kemudian Dina bangkit, suaranya naik. "Ibu, tega banget. Kami lakuin semua ini demi keluarga, demi masa depan Rara dan Dima. Demi apa?" Aku memotong dengan suara yang mengejutkan diriku sendiri. Tenang tapi tegas. "Demi tas mewah, demi spa di tempat mahal, demi apartemen di Bandung yang tidak ada hubungannya dengan cucu-cucuku." Bu Ratna tidak mengerti. Kami butuh investasi, butuh anak yang sayang keluarga. Aku berdiri pelan, menatap Dina tajam. Tidak mencuri dari ibunya. Tidak memalsukan tanda tangan. Tidak mempermalukan ibunya di depan ribuan orang di media sosial. Dina terdiam. Wajahnya memerah, tapi dia tidak bisa menjawab. Aku tatap Andi, anakku, yang diam saja sejak tadi menunduk menatap meja. "Andi," kataku pelan, "Ibu dulu ajari kamu. Ketika kamu pecahkan kaca rumah tetangga, untuk jujur dan minta maaf. Apa yang ibu ajarkan salah."
Andi menggeleng pelan, masih tidak berani menatapku. Lalu kenapa sekarang kamu bisa berbohong pada ibu kandungmu sendiri? Kenapa kamu bisa biarkan istrimu mencuri dari ibumu? Air mata mulai mengalir di pipi Andi, tapi dia masih tidak bicara. Aku ambil napas panjang, lalu duduk kembali. Pak Surya menyodorkan selembar kertas perjanjian di depan Andi dan Dina. Ini, kataku dengan suara yang sudah lebih terkontrol, adalah perjanjian penyelesaian. Ada 3 poin. Aku baca dengan jelas, kata per kata. Pertama, kalian wajib menjual apartemen Bandung dalam waktu 30 hari. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang kalian buat menggunakan nama dan jaminan saya tanpa izin. Dina membuka mulut hendak protes, tapi Ibu Sinta mengangkat tangan. Ini bukan negosiasi, Ibu Dina. Ini penyelesaian terbaik untuk menghindari jalur hukum pidana. Aku lanjutkan. Kedua, kalian harus meninggalkan rumah di Jalan Sawangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan. Rumah itu akan saya ambil alih kembali. Kalian boleh bawa barang-barang pribadi, tapi semua renovasi yang sudah dilakukan adalah konsekuensi dari keputusan kalian tinggal di rumah yang bukan milik kalian. Ketiga, aku tatap mereka berdua tajam. Jika kalian tidak memenuhi 2 poin di atas, atau jika kalian mencoba hal serupa lagi di masa depan, saya akan melapor polisi dengan bukti lengkap. Penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan orang tua yang sudah lanjut usia, dan penggelapan. Hukumannya bisa sampai belasan tahun penjara. Dina melompat berdiri, wajahnya merah padam. Ibu mau bikin kami di penjara. Ibu tega. Kami ini anak dan menantu ibu. Rara dan Bima bagaimana? Pintu ruang meeting tiba-tiba terbuka. Rara masuk dengan wajah tegas, meski matanya berkaca-kaca. Di belakangnya, Bima yang berusia 14 tahun ikut masuk dengan ragu. Cukup, Ma! Suara Rara gemetar tapi keras. Cukup! Jangan bawa-bawa aku dan Bima buat pembelaan. Dina tersentak. Rara, kamu, nenek yang mama hina di media sosial itu. Rara melangkah masuk, berdiri di sampingku. Adalah orang yang bayar uang sekolahku dari TK sampai SMA. Nenek yang mama bilang cuma bantu uang muka itu adalah orang yang kasih kita atap di atas kepala. Ruangan menjadi sunyi total. Aku malu, Mah. Lanjut Rara, air matanya mulai jatuh. Aku malu punya mama yang bisa berbohong dan mencuri dari orang yang sudah kasih segalanya buat kita. Bima mengangguk pelan di belakang kakaknya, wajahnya tertunduk. Andi akhirnya angkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata. Bu, suaranya parau. Kami salah. Kami akan keluar. Dina menatap Andi dengan tidak percaya. Andi, kamu... Cukup Dina, kata Andi dengan suara lelah. Ibu benar. Kita yang salah. Kita yang keterlaluan. Pak Surya menyodorkan pulpen. Tanda tangani perjanjian ini. Kalian punya 30 hari untuk apartemen Bandung, 1 bulan untuk kosongkan rumah Depok. Dengan tangan gemetar, Andi mengambil pulpen dan menandatangani. Dina masih berdiri kaku, tapi akhirnya dia juga duduk dan tanda tangan dengan wajah penuh amarah. Pertemuan selesai. Mereka keluar lebih dulu. Rara dan Bima memelukku erat sebelum ikut pergi. Nenek kuat, bisik Rara di telingaku. Aku bangga sama nenek. 3 minggu kemudian apartemen Bandung terjual. Utang bank lunas. Dan tepat 1 bulan setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah Depok. Rumahku. Rumah yang dulu ku beli dengan darah dan keringat bersama Hadi. Rumah itu sepi. Andi dan Dina sudah pindah ke apartemen sewaan di kawasan Sawangan. Mereka bawa semua barang pribadi mereka. Rara datang membantu aku bersih-bersih. Kami pel lantai, lap jendela, bersihkan dapur. Seperti membersihkan tidak hanya debu, tapi juga semua kepahitan yang pernah ada. Nek, kata Rara sambil menyapu teras belakang. Rumahnya adem lagi ya, berasa lebih nyaman. Aku tersenyum. Iya, Nak.
Karena sekarang rumah ini cuma punya satu hal, kejujuran. Beberapa bulan setelah itu, sore menjelang maghrib, aku duduk di teras depan minum teh hangat. Aku sudah tinggal kembali di rumah Depok, ini rumahku sendiri. Suara motor berhenti di depan pagar. Andi turun, berjalan pelan ke teras. Dia kurus, wajahnya lelah. Dia duduk di tangga teras, tidak berani naik. "Bu," katanya pelan. "Saya tahu saya salah. Saya sudah kehilangan segalanya. Kepercayaan ibu, rumah, bahkan rasa hormat anak-anak saya. Tapi, boleh saya pulang kalau nanti ibu sudah siap memaafkan?" Aku diam sebentar menatap langit sore yang mulai jingga. "Andi," kataku akhirnya, "pintu ini selalu terbuka untuk anak yang datang dengan hati bersih. Tapi kamu harus buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan." Dia mengangguk lalu pergi dengan pundak yang membungkuk. Malam itu, aku duduk di teras belakang, mendengar suara anak-anak mengaji dari masjid dekat rumah. Angin sore yang sejuk menyentuh wajahku. Aku menatap langit yang mulai berbintang dan berbisik pada Hadi di sana. "Hadi, aku sudah lakukan yang kamu minta. Aku tidak biarkan siapapun injak harga diriku. Aku sudah berdiri untuk kebenaran." Aku buka ponsel, lihat foto lama aku dan Hadi tersenyum di depan rumah ini, bertahun-tahun lalu. Aku ketik caption di bawahnya. "Kedamaian bukan berarti tidak ada konflik, tapi ketika kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya." Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun yang panjang dan melelahkan, aku tidur nyenyak di rumahku sendiri, di tempat tidurku sendiri, dengan hati yang tenang dan damai. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bu Ratna dari awal hingga akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harga diri dan kebenaran tidak boleh dikorbankan, bahkan untuk keluarga sekalipun. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar di bawah, ceritakan apa yang paling berkesan bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengar cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.